Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Halo pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Masih membahas terkait kesehatan tulang pada lansia, dan tadi sempat bertanya nih kepada Dokter Putri bahwa untuk olahraga lansia itu seperti apa sih dok? Apakah masih perlu ataukah tidak nih dokter? Oke, jawaban singkatnya tentu saja masih perlu ya, karena memang sebenarnya kebutuhan olahraga kita itu dalam satu hari minimal 30 menit ya, dalam satu minggu minimal 5 kali. Jadi totalnya kalau dihitung-hitung 150 menit. Untuk lansia tentunya kita tidak menyarankan untuk olahraga yang berat, misalnya kayak nge-gym itu enggak ya. Jadi kalau lansia itu olahraganya seperti jalan kaki ya, terus berenang atau yoga, terus atau bisa juga latihan naik turun tangga, tapi bukan yang terlalu cepat-cepat kayak gitu, enggak. Yang penting dia berolahraga sehingga nanti proses pembentukan tulang dengan cara penyerapan kalsium itu menjadi lebih baik dengan olahraga itu. Kalau untuk durasinya nih dok, apakah memang durasinya bisa kurang dari 30 menit dokter perharinya? Kalau dari sumber 30 menit itu minimal 30 menit ya. Kalau maksimal ya jangan pula sampai 2 jam kayak gitu, enggak ya. Kita yang tahu alarm tubuh kita sampai mana gitu untuk cukupnya gitu. Baik dokter, silakan dokter untuk kembali lagi. Oke, nah ini tadi ya, kalau lansia itu adalah singkatan dari lanjut usia. Ini yang mau kita bahas tentang permasalahan tulang pada lansia. Nah, sebenarnya permasalahan tulang itu banyak sekali ya, diagnosisnya, penyakitnya itu banyak sekali. Tapi kalau bisa dikerucutkan sedikit, ada 3 jenis, nanti di belakang juga ada pembahasannya yang lebih rinci ya. Yang pertama ada osteoartritis. Nah, osteoartritis ini adalah tulang rawan di dalam sendi rusak. Jadi begini, ibaratnya, jadi tulang ini ada gambarnya nih. Nih, di dalam tubuh kita, ini contohnya tulang ini lutut ya misalnya. Jadi ini ada tulang paha, ini nanti ada tulang kering. Jadi di antara tulang-tulang ini normalnya ada bantalan dan juga ada cairan sendi. Nah, ini yang menyebabkan kita itu bisa menekuk. Contohnya tangan ini bisa menekuk, ya kan? Terus kaki juga bisa menekuk. Kenapa? Karena kita punya bantalan dan juga punya cairan sendi ya di antara kedua sendi, di antara kedua tulang. Nah, kalau keadaannya itu osteoartritis ya. Osteoartritis itu keadaan ketika bantalannya mulai menipis, cairannya juga mulai berkurang. Biasanya seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan bertambahnya usia, penipisan bantalan tadi dan cairan sendinya berkurang itu memang akan terjadi begitu. Karena kan semakin lanjut usia tubuh kita nggak akan selalu prima begitu. Nah, itu memang normalnya terjadi. Nah, kalau penipisan bantalannya tadi terjadi, terus cairan sendinya juga berkurang, otomatis akan terjadi pergesekan antara kedua tulang. Nah, itulah yang menyebabkan nyeri, yang kaku. Nah, itu yang disebut sebagai osteoartritis. Biasanya pada usia-usia lanjut memang terjadi. Lalu yang kedua adalah osteomalacia. Osteomalacia ini tulangnya menjadi lunak. Contohnya kayak misalnya kalau kita bangun rumah ya, bata, tapi semennya itu belum kering. Jadi kalau kita pegang dia lembek. Nah, itu osteomalacia. Dia tuh tulangnya jadi lebih mudah rapuh, lembek. Kenapa? Itu karena kekurangan vitamin D. Kenapa tadi? Karena vitamin D seperti yang kita jelaskan di awal membantu penyerapan kalsium. Kalsium itu adalah penyusun dari tulang ini. Tulang-tulang ini disusun atas kalsium. Vitamin D ini bantu untuk penyerapan. Nah, itu ya kalau osteomalacia. Yang terakhir osteoporosis. Nah, osteoporosis itu masanya yang berkurang, kepadatannya itu berkurang. Kalau kita tadi ibaratkan bangunan, kalau osteomalacia tadi kan dia semen yang lembek ya. Jadi kalau ditekan rapuh begitu. Nah, kalau osteoporosis dia kayak batu bata gitu. Batu bata kita susun tapi ternyata di bolong-bolong. Jadi kepadatannya itu berkurang. Kalau ada gempa ya dia akan rapuh kan. Sama seperti tulang kita, kalau misalnya ada benturan dia akan gampang patah. Itu ya. Jadi ketiga ini biasanya yang sering terjadi pada lansia. Oke. Itu dia.
Nah, ini ya tadi ya sudah dijelaskan. Ini kalau dilihat dari gambarnya kayak gini nih, osteomalacia itu kurang vitamin D tadi ya. Kalau kita kekurangan vitamin D, apa sih yang terjadi? Tulang kita itu jadi lebih lembek. Jadi lebih lembek. Kalau pada anak-anak disebut rakitis. Jadi kadang keluhannya apa? Keluhannya biasanya nyeri sendi ya, seperti biasa ya, nyeri sendi, kaku, itu osteomalacia. Lalu ada, nah ini nih, kalau tulangnya bagus, normal seperti ini ya, penyusunnya itu dia padat. Kalau osteomalacia dia berkurang. Ini kalau jatuh, ya gampang jatuh, gampang nyeri, karena kepadatannya berkurang. Beda lagi dengan ini dengan osteoporosis. Nah, kalau dia osteoporosis, ini dia tuh kayak keropos, kayak roti kering yang dalamnya kosong. Kan luarnya keras ya, tapi kalau ditekan sedikit, kalau jatuh atau ya ada trauma, ada benturan, dia akan patah. Nah, itu seperti itu ya osteoporosis. Keadaan kondisi di mana tulang menjadi lebih tipis dan rapuh karena hilangnya massa tulang. Ini contohnya nih, kalau healthy bones, kalau tulangnya sehat kayak gini, padat ya, kayak tadi ya, diibaratkannya kalau seperti batu bata yang tersusun rapi, bagus, kokoh gitu, bangunannya juga jadi kokoh. Tapi kalau pada tulang yang osteoporosis kayak bolong-bolong, batu batanya udah bolong-bolong, bangunannya udah bolong-bolong, ada gempa sedikit dia akan langsung roboh. Kalau osteoporosis, tulang yang osteoporosis juga seperti itu. Kalau jatuh, ada benturan, dia akan mudah patah. Gitu. Dan itu yang mau kita hindari dari lansia ini. Begitu ya. Ini faktanya ya, kalau WHO menyatakan bahwa 50% kejadian patah tulang panggul dapat menimbulkan kecacatan seumur hidup dan meningkatkan angka kematian. Nah, biasanya kita sering dengar ya, nenek atau kakek kita ke kamar mandi kepleset ya, terus langsung patah tulang. Nah, ini yang kita nggak mau ya, yang kita harus cegah. Pada perempuan yang mengalami osteoporosis, tulang mudah patah walaupun hanya cedera ringan. Kenapa? Karena ketika perempuan yang sudah pada perempuan biasanya dia lebih mudah rapuh tulangnya ketika di usia lansia, karena terpengaruh dengan hormon estrogen. Itu juga membantu untuk pembentukan tulang. Nah, seiring dengan bertambahnya usia, wanita yang sudah menopause, hormonnya berkurang, tulangnya juga menjadi lebih rapuh tadi. Jadi kalau kita ibaratkan pembentukan tulang itu seperti ini, mana ya gambarnya? Bentar. Ada gambarnya tentang proses pembentukan tulang. Jadi begini ya, tulang itu di dalam tubuh kita, dia enggak diam aja, dia bukan kayak kayu kering gitu, enggak. Tapi dia ada proses pembentukan dan perombakan. Nah, dia seiring berjalannya waktu selalu tuh ada proses pembentukan dan perombakan. Pembentukan tulang yang baru, yang bagus, dan perombakan yang udah enggak bagus lagi. Begitu. Bentar. Nah, ibaratnya inilah ya. Jadi ada yang namanya sel pembangun, ada sel yang penghancur begitu. Kalau kita ibaratkan, misalnya kita lagi bikin rumah, ada tukang yang ngebangun, ada tukang yang ngerombak. Nah, ya ada dua orang yang bekerja. Kalau kita masih muda, usia kita masih 15, masih 20 tahunan, sel yang membangun tadi dia lebih aktif bekerja dibandingkan sel yang merombak. Jadi tulang kita kokoh, bagus. Sama ya kayak rumah tadi, kalau rumahnya masih baru, yang aktif, yang membangun itu lebih aktif daripada yang merombak. Ya, yang menyusun itu lebih aktif. Lain halnya kalau kita sudah tua, kalau kita sudah di usia 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, sel yang membangun tadi dia sudah mulai lelah ya, dalam tanda kutip sudah mulai lelah, udah nggak aktif bekerja lagi. Yang lebih aktif bekerja adalah sel yang merombak. Begitu. Nah, sama seperti kalau kita rumah sudah tua, biasanya yang lama-lama copot ya, batu batanya lama-lama copot, terus lama-lama runtuh. Nah, itu sama ya, sama seperti kita ketika kita sudah tua. Jadi sel di dalam tulang kita yang merusak itu lebih bekerja aktif. Begitu. Makanya pada ketika kita sudah tua, tulang kita menjadi lebih mudah rapuh.
Baik dokter, artinya ketika kita sudah berada di fase lansia ini memang harus lebih jauh berhati-hati ya dok ya dalam melakukan aktivitas atau apapun itu ya dokter ya. Tahan dulu dokter, nanti tentunya kita akan kembali lagi membahas terkait kesehatan tulang pada lansia setelah jeda berikut ini, tetap di Dokter Kita.